Halo semuanya, bertemu dengan saya, Aura Melody, dalam siniar saya tentang resensi buku perempuan pemicu perang. Buku perempuan pemicu perang ini ditulis oleh Imas Kurniasih dengan editor Umar TJS, penata letaknya Artika Maya, pendesain sampulnya tim kreatif Pinus, penerbitnya Pinus Book Publisher, dengan tebal buku 188 halaman, dan ISBN 979 strip 99015 strip 2 strip 9. Sosok makhluk dengan daya pikat paling sempurna adalah perempuan. Tak heran jika kecantikan perempuan mampu mempesona banyak pria. Selain kecantikannya, perempuan-perempuan ini juga memiliki ketangguhan dalam diri mereka. Namun, mengapa perempuan-perempuan ini justru memicu berbagai peperangan, bahkan menjadi sejarah besar bagi bangsanya? Aisyah, perempuan luar biasa yang dijuluki Humaira oleh Rasulullah SAW. Ia cantik, sopan, lembut perilakunya, dan cerdas pula. Kesabaran, kesederhanaan, dan kepandaiannya patut dijadikan contoh bagi para perempuan. Saat menjadi pemimpin perang, ia mampu dan berhasil memenangkan perang berkat keunggulannya. Ada pula Dewi Sinta, putri cantik dari kerajaan Mantili. Karena kecantikannya, ia diperebutkan oleh Rama suaminya dan Rahwana, raksasa yang menculiknya. Karena hal itulah, pecah perang di antara mereka yang mengakibatkan kekalahan Rahwana dan kehancuran kerajaan Alengka. Sinta yang jujur mampu membuktikan bahwa ia masih suci dan pada akhirnya hidup bahagia kembali bersama sang Rama. Di wilayah Mesir, ada Ratu Cleopatra. Ia memang sangat cantik, tapi sayangnya ia sangat kontroversial akibat percintaannya. Tak jarang pula, banyak tuduhan buruk datang kepadanya akibat sensasinya. Di samping itu, ia merupakan ratu yang tangguh, berilmu, dan memiliki keberanian yang besar. Ia juga mampu memenuhi kepentingan rakyatnya dan membuktikan apabila perempuan mampu membangun sebuah peradaban. Menuju ke wilayah Yunani, ada Helena, putri dari Zeus dan juga Leda. Ia sangat cantik pula. Namun ia menyalahgunakan kecantikannya. Selayaknya perempuan yang ingin perhatian, ia merasa tidak mendapat hal itu dari pasangannya. Sehingga ia mencari pelabuhan baru, meskipun masih ada pelabuhan lamanya. Suaminya tidak terima, sehingga terjadilah peperangan untuk merebutkan Helena yang disebut Perang Troya. Perang besar yang dikenal dalam sejarah. Di negara kita juga ada Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda Galuh yang hendak dipinang Hayam Wuruk. Namun, ia merasa dihina oleh Majapahit akibat dusta kerajaan tersebut. Dyah Pitaloka seolah-olah dianggap sebagai upeti, sehingga muncullah perang besar akibat rasa tidak terima kerajaan Sunda Galuh. Dyah Pitaloka akhirnya gugur dan Hayam Wuruk menyesali perbuatannya akibat mematuhi arahan Mahapati Gajah Mada. Selain itu, ada pula Cut Nyak-din, wanita Aceh yang keberaniannya tak terhingga. Istri Teuku Umar ini dengan lantang melawan penjajahan dan memimpin peperangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun akhirnya ia diasingkan, ia tetap dikenal sebagai pemimpin wanita yang hebat dan dikenang selalu sebagai pahlawan. Terakhir, ada Margaret Thatcher, perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris. Ia merupakan wanita yang mencoba berbagai jalan untuk menemukan jati diri dan kesuksesannya. Ia mampu membuktikan bahwa wanita memiliki strata yang tidak boleh direndahkan kepada khalayak melalui keberhasilannya mengomando para tentara untuk berperang yang akhirnya memperoleh kemenangan.
Perempuan Pemicu Perang ini merupakan sebuah buku yang membahas kisah-kisah wanita fenomenal di dunia. Sebenarnya, perlu sedikit pengetahuan tentang siapa saja tokoh dalam buku ini sebelumnya. Akan tetapi, Imas Kurniasih mampu memberikan pengenalan tiap tokoh di awal ceritanya. Cerita dalam buku ini ditulis dengan alur yang runtut, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sudut pandang dalam buku ini adalah sudut pandang orang ketiga. Buku ini mampu menjelaskan kisah para tokoh dengan lengkap, baik tokoh utama maupun tokoh pendukung. Buku ini juga mampu memberikan penjelasan tentang kata-kata tertentu dengan mudah, serta melampirkan isi teks asli pada masa itu. Hal yang saya sukai dari buku ini adalah buku ini mampu menjelaskan kondisi sebenarnya dari tokoh utama tanpa meninggi-ninggikan citranya. Maka dari itu, buku ini cocok bagi pecinta sejarah dan orang-orang yang tidak terlalu memiliki sifat fanatik pada tokoh tertentu. Sayangnya, buku ini kurang memberi penegasan batas-batas tokoh nyata dan juga tokoh mitologi, sehingga orang-orang awam berkemungkinan akan salah paham. Pembahasan buku ini tentang pengelolaan nilai-nilai perempuan sangatlah baik. Buku ini mampu mengarahkan kepada perempuan tentang bagaimana langkah yang harus diambil dalam bertindak. Namun, buku ini cenderung mengangkat nilai kecantikan fisik perempuan saja, sehingga pembaca cenderung menyoroti kondisi fisik tokoh, bukan perilaku atau perjalanan tokoh dalam peperangan. Buku ini memang menjelaskan profil tokoh dengan baik. Sayangnya, buku ini kurang menjelaskan tentang perang yang dialami tokoh akibat cukup banyaknya pembahasan terhadap profil tokoh. Maka dari itu, buku ini menjadi kurang mampu menjelaskan kondisi perempuan-perempuan tersebut sebagai pemicu perang. Sampul buku ini cenderung kurang menarik karena pemilihan warnanya yang kurang menyala dan juga peletakan objeknya yang cenderung seperti ditumpuk. Sampul buku ini juga terkesan jadul dan mudah lekang oleh waktu. Selain itu, buku ini juga memiliki beberapa kesalahan penulisan. Contohnya ialah sebagai berikut. Hijrah yang seharusnya hijriyah pada halaman 25 dan 26. Ali, Talhah dan Zubair yang seharusnya Ali, Talhah, dan Zubair pada halaman 37. Semadi yang seharusnya Semedi pada halaman 43. Lesmana, yang seharusnya Lesmana, pada halaman 46. Tangguh, dan yang seharusnya Tangguh dan pada bagian sinopsis. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini masih sangatlah layak dibaca. Saya merekomendasikan buku ini terutama kepada perempuan karena buku ini mampu mengarahkan bagaimana para perempuan selayaknya mengelola nilai-nilai keunggulan dalam dirinya. Selain itu, perempuan juga harus menjaga marwah-marwah dalam dirinya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Selain perempuan yang harus menjaga nilai-nilai dalam dirinya, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana laki-laki harus bersikap terhadap perempuan, supaya tidak menimbulkan berbagai macam perpecahan yang tidak diinginkan. Itulah berpatah-patah kata yang dapat saya sampaikan. Namun, izinkan saya menutup dengan sesuatu terlebih dahulu. Janganlah kita lelah membaca, karena dengan membaca, kita dapat mengelilingi dunia. Terima kasih sudah hadir dalam siniar saya tentang buku Perempuan Pemicu Perang. Saya akan selalu menanti kalian dalam waktu-waktu lainnya. Sampai jumpa.